Selamat datang di channel Omatase Operasi Mau Tahu Sejarah. Sebelum kita membedah rahasia di balik kokohnya sebuah peradaban, pastikan kalian sudah klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan operasi sejarah kami lainnya. Memasuki pertengahan abad ke-7, Kekaisaran Romawi Timur berada dalam kondisi sekarat secara administratif. Sistem birokrasi lama yang diwariskan oleh Diocletianus dan Konstantin Agung yang memisahkan secara ketat antara otoritas sipil dan militer, terbukti terlalu lamban menghadapi serangan kilat dari kekhalifahan Arab. Secara sejarah, Konstantinopel menyadari bahwa mereka tidak bisa lagi menjalankan negara dengan sistem gaji tunai kepada tentara bayaran karena kas negara telah habis. Disinilah dimulai bagian pertama dari reformasi besar. Penghancuran sistem provinsi lama yang kaku dan pengalihan fokus total ke wilayah Asia Kecil, Anatolia, sebagai benteng terakhir kekaisaran. Secara administratif, reformasi ini dimulai dengan pembentukan unit-unit wilayah baru yang disebut tema. Pada awalnya tema bukanlah sebuah provinsi geografis, melainkan daftar unit pasukan militer yang ditempatkan secara permanen di wilayah tertentu. Kaisar Heraklius melakukan langkah berani dengan menghapus pemisahan kekuasaan sipil dan militer di daerah-daerah ini. Pimpinan militer tertinggi di tiap wilayah, yang disebut strategos, kini memegang kendali penuh atas hukum, pajak, dan pertahanan. Langkah ini memangkas jalur birokrasi yang panjang dari Konstantinopel ke daerah, memungkinkan respons pertahanan yang sangat cepat tanpa harus menunggu instruksi berbulan-bulan dari ibu kota. Pilar ekonomi dari reformasi bagian pertama ini adalah sistem prajurit petani, stratiotai. Karena negara tidak punya emas untuk membayar tentara, administrasi pusat memberikan tanah kekaisaran kepada para prajurit untuk dikelola secara turun-temurun. Sebagai imbalannya, mereka wajib menyediakan peralatan perang sendiri dan maju bertempur setiap kali dibutuhkan. Secara sosiologis, ini mengubah struktur masyarakat secara fundamental. Prajurit tidak lagi menjadi beban pajak rakyat, melainkan menjadi pemilik tanah yang memiliki motivasi pribadi untuk mempertahankan tanah mereka dari invasi. Sistem ini menciptakan ketahanan mandiri di setiap inci wilayah kekaisaran, di mana setiap desa berubah menjadi garnisun militer yang produktif. Organisasi gereja memainkan peran vital dalam fase awal reformasi ini, sebagai pengawas moral dan penyedia data kependudukan. Karena struktur birokrasi sipil banyak yang dilebur ke dalam struktur militer, para uskup setempat seringkali menjadi satu-satunya otoritas yang memiliki catatan kelahiran dan kepemilikan tanah. Sinergi antara strategos, militer, dan uskup sosial menciptakan tata kelola yang sangat solid di tingkat akar rumput. Gereja meyakinkan para prajurit petani bahwa menjaga tanah mereka adalah bagian dari tugas suci. Sementara militer menjamin keamanan gereja dari penjarahan musuh. Integrasi ini memberikan stabilitas mental bagi rakyat yang sedang dihantui oleh ketakutan. Setiap distrik militer diwajibkan membangun gudang-gudang logistik dan memelihara infrastruktur jalan secara mandiri. Administrasi pusat di Konstantinopel tidak lagi sibuk mengirimkan gandum ke garis depan. Mereka hanya bertindak sebagai pusat intelijen dan strategi makro. Hal ini memberikan fleksibilitas luar biasa bagi kekaisaran untuk bertahan dari serangan gerilya. Jika satu wilayah jatuh, wilayah lain tetap bisa berfungsi secara normal karena mereka tidak bergantung pada pasokan pusat. Inilah yang secara sejarah memungkinkan Romawi Timur untuk mengerut tanpa hancur, sebuah taktik bertahan administratif yang sangat cerdik di tengah keterbatasan ekonomi. Ketegangan tetap ada, terutama dari sisa-sisa aristokrasi lama di Konstantinopel, yang merasa kekuasaan sipil mereka terancam oleh dominasi para jenderal daerah. Namun, desakan militer di perbatasan membuat reformasi ini tidak bisa dihentikan. Heraklius memusatkan seluruh sisa emas kekaisaran, termasuk pinjaman dari harta gereja, untuk memastikan transisi pemberian tanah ini berjalan lancar tanpa konflik internal yang berarti. Secara administratif, ini adalah operasi pembersihan birokrasi terbesar yang pernah dilakukan Roma, di mana efisiensi tempur menjadi satu-satunya indikator keberhasilan seorang pejabat negara. Memasuki pertengahan abad ke-7 hingga awal abad ke-8 Masehi, sistem tema menghadapi ujian api yang akan menentukan apakah reformasi ini benar-benar efektif atau sekadar eksperimen gagal. Ancaman terbesar datang dalam bentuk pengepungan masif oleh armada Arab terhadap Konstantinopel. Secara sejarah, ini adalah momen di mana manajemen krisis administrasi Romawi Timur harus bekerja dalam sinkronisasi sempurna antara pertahanan ibu kota dan mobilisasi distrik-distrik militer di Anatolia.
Di sini kita melihat bagaimana desentralisasi kekuasaan ke tangan para strategos justru memperkuat pusat kekuasaan. Karena setiap tema berfungsi sebagai penyangga yang menyerap hantaman musuh sebelum mencapai jantung kekaisaran. Secara administratif, kunci keberhasilan pada fase ini adalah reformasi sistem perpajakan yang disebut Kapnikon, pajak rumah tangga. Karena sistem kependudukan lama yang berbasis sensus tanah ala Romawi kuno sudah hancur akibat perang, birokrasi timur beralih ke pajak per kepala keluarga yang jauh lebih sederhana dan mudah dipungut. Pejabat pajak tidak lagi harus mengukur setiap jengkal tanah, tetapi cukup menghitung jumlah asap dapur di setiap desa. Reformasi ini memungkinkan aliran dana ke kas pusat tetap stabil. Meskipun wilayah kekaisaran menyusut drastis, dana dari pajak ini dialokasikan khusus untuk pemeliharaan teknologi pertahanan rahasia dan angkatan laut, sementara tentara darat tetap didanai melalui sistem tanah mandiri di wilayah masing-masing. Pilar pertahanan di tingkat lokal diperkuat dengan pembangunan sistem intelijen yang terintegrasi antara militer dan organisasi gereja. Dalam sistem tema, setiap pos penjagaan di Pegunungan Taurus dilengkapi dengan menara suar yang mampu mengirimkan pesan peringatan dari perbatasan hingga ke Konstantinopel dalam waktu kurang dari 1 hari. Secara sosiologis, para biarawan dan imam di desa-desa bertindak sebagai operator informasi. Mereka adalah mata dan telinga bagi strategos. Koordinasi administratif ini memastikan bahwa tidak ada gerakan musuh yang luput dari pantauan pusat. Informasi menjadi komoditas paling berharga yang dikelola oleh birokrasi, memungkinkan pasukan tema untuk melakukan taktik gerilya serang dan lari, yang sangat mematikan bagi pasukan invasi yang lebih besar. Dalam aspek manajemen logistik, sistem tema bagian kedua ini menyempurnakan konsep kemandirian pangan prajurit. Pemerintah pusat di Konstantinopel mengeluarkan regulasi ketat yang melarang penjualan tanah prajurit kepada pihak sipil atau biara-biara besar. Hal ini dilakukan untuk mencegah munculnya kembali tuan tanah besar yang bisa melemahkan kontrol negara. Secara sejarah, ini adalah bentuk proteksionisme terhadap kelas menengah militer. Dengan menjaga agar para prajurit petani tetap memiliki tanahnya, negara menjamin ketersediaan pasukan cadangan yang selalu siap sedia tanpa perlu memobilisasi pasukan dari ibu kota. Struktur organisasi ini menciptakan efisiensi biaya yang luar biasa, di mana pengeluaran militer negara turun drastis sementara kesiapan tempur justru meningkat tajam. Ketegangan internal muncul ketika para strategos di daerah mulai memiliki kekuatan politik yang cukup besar untuk menantang kaisar. Beberapa kali terjadi pemberontakan di mana tentara tema mencoba menaikkan jenderal mereka ke takhta di Konstantinopel. Menanggapi ancaman administratif ini, kaisar mulai melakukan fragmentasi tema. Distrik-distrik militer yang terlalu luas dan kuat dipecah menjadi unit-unit yang lebih kecil untuk mencegah satu jenderal memiliki kekuatan yang terlalu dominan. Langkah ini menunjukkan kecerdasan birokrasi dalam menjaga keseimbangan kekuasaan. Mereka terus mereformasi batas wilayah demi memastikan bahwa loyalitas utama tetap berada pada sistem pusat, bukan pada figur pimpinan lokal semata. Puncak dari efektivitas administrasi ini terlihat saat pengepungan Konstantinopel tahun 717-718 m. Meskipun ibu kota diblokade total dari laut dan darat, sistem distribusi internal yang dikelola oleh organisasi gereja dan pejabat kota berhasil mencegah kelaparan. Sementara itu, pasukan dari tema Anatolikon terus melakukan sabotase terhadap jalur suplai musuh di luar tembok. Secara sejarah, sinergi antara pertahanan tembok yang statis dengan manuver pasukan tema yang dinamis adalah kunci kemenangan mutlak Romawi Timur. Kesuksesan ini membuktikan bahwa reformasi administrasi bukan hanya tentang kertas dan dokumen, melainkan tentang menciptakan ekosistem pertahanan yang terpadu di mana setiap elemen masyarakat memiliki peran fungsional dalam kelangsungan hidup negara. Memasuki abad ke-9, sistem tema tidak lagi sekadar mekanisme pertahanan darurat, melainkan telah berevolusi menjadi mesin kemakmuran ekonomi yang stabil. Setelah badai invasi besar mereda, Romawi Timur mulai memetik hasil dari desentralisasi militer yang mereka tanam 2 abad sebelumnya. Secara sejarah, periode ini menandai lahirnya kelas menengah baru di pedesaan Anatolia. Para prajurit petani yang dulunya hanya fokus pada bertahan hidup, kini mulai menghasilkan surplus komoditas. Konstantinopel pun bertransformasi dari sebuah kota yang ketakutan menjadi pusat saraf perdagangan dunia yang mengatur aliran barang dari timur ke barat melalui birokrasi pasar yang sangat rapi. Secara administratif, kunci dari ledakan ekonomi ini adalah perlindungan hukum terhadap kepemilikan tanah kecil.
Pemerintah pusat menyadari bahwa kekuatan kekaisaran bergantung pada keberadaan petani merdeka, yang juga merupakan tentara. Untuk menjaga integritas sistem ini dikeluarkanlah regulasi administratif yang ketat untuk mencegah para aristokrat kaya, kelompok dinatoi, mencaplok lahan milik prajurit. Birokrasi di Konstantinopel secara rutin mengirimkan pengawas tanah untuk memastikan bahwa setiap unit tema tetap memiliki jumlah prajurit yang cukup dengan kepemilikan lahan yang sah. Hal ini menciptakan stabilitas sosiologis yang luar biasa. Rakyat merasa memiliki saham dalam kelangsungan hidup negara, yang secara otomatis menurunkan biaya pengawasan keamanan internal. Pilar kemakmuran ini juga didukung oleh revitalisasi perdagangan maritim yang dikelola secara birokratis. Konstantinopel menerapkan sistem buku perdagangan, Book of the Eparch, yang mengatur setiap detail aktivitas ekonomi di ibu kota. Organisasi gereja memainkan peran penting sebagai penengah dalam sengketa dagang, dan pengelola dana amal yang berfungsi sebagai modal mikro bagi para pengrajin. Sinergi ini memastikan bahwa ekonomi tidak hanya tumbuh, tetapi juga terdistribusi. Pajak perdagangan dari pelabuhan-pelabuhan yang dijaga oleh armada tema maritim memberikan aliran emas yang konstan ke kas pusat, memungkinkan kaisar untuk kembali mendanai proyek-proyek seni dan literasi yang sempat terhenti selama masa kegelapan. Dalam aspek manajemen sosial, sistem tema bagian ketiga ini memicu urbanisasi baru di kota-kota provinsi. Kota yang dulunya hanya berfungsi sebagai benteng militer, mulai berkembang menjadi pusat industri lokal seperti tekstil dan keramik. Administrasi di setiap tema didorong untuk membangun pasar-pasar permanen yang diawasi oleh pejabat hukum setempat. Secara sosiologis, ini adalah era di mana identitas Roma kembali menguat melalui kemakmuran bersama. Organisasi gereja membantu memperkuat ikatan ini dengan membangun sekolah-sekolah biara yang melatih anak-anak petani menjadi tenaga administrasi yang terampil, memastikan bahwa birokrasi kekaisaran selalu mendapatkan pasokan talenta baru dari berbagai lapisan masyarakat. Namun keberhasilan ekonomi ini membawa tantangan administratif baru. Meningkatnya kekayaan para jenderal strategos di daerah. Seiring dengan kemakmuran, beberapa keluarga militer di wilayah tema mulai membangun kekuatan politik yang hampir menyaingi kaisar di Konstantinopel. Menanggapi hal ini, administrasi pusat mengembangkan sistem rotasi jabatan yang sangat ketat. Seorang strategos jarang diizinkan menjabat di wilayah yang sama lebih dari beberapa tahun, dan harta kekayaan mereka diaudit secara berkala oleh kantor keuangan pusat. Langkah ini menunjukkan kecanggihan manajemen organisasi Romawi Timur dalam menjaga loyalitas aparaturnya di tengah godaan kekayaan dan kekuasaan lokal yang semakin besar. Ketahanan sistem tema di abad ke-9 ini akhirnya mencapai kematangan penuh di bawah dinasti Makedonia. Konstantinopel kembali menjadi mercusuar dunia, di mana koin emasnya, nomisma, diakui secara global sebagai standar nilai yang stabil. Kekaisaran tidak lagi hanya mengekspor senjata, tetapi juga budaya, hukum, dan sistem administrasi ke bangsa-bangsa tetangga. Secara sejarah, kemakmuran ini bukan hasil dari keberuntungan geografis semata, melainkan buah dari kedisiplinan administratif dalam menjaga keseimbangan antara kekuatan militer dan kesejahteraan rakyat kecil. Inilah bukti bahwa sistem organisasi yang dirancang dengan baik di masa krisis dapat menjadi fondasi bagi kejayaan yang berkelanjutan di masa damai. Memasuki pertengahan abad ke-9 hingga abad ke-10, stabilitas yang dihasilkan oleh sistem tema memicu fenomena yang dikenal sebagai Renaissance Makedonia. Setelah berabad-abad hanya fokus pada bertahan hidup dari invasi Arab, Konstantinopel akhirnya memiliki kemewahan intelektual untuk kembali menengok warisan klasik mereka. Secara sejarah, ini adalah era di mana administrasi negara tidak lagi hanya memikirkan gandum dan pedang, melainkan investasi besar-besaran pada kecerdasan buatan masa itu. Literasi dan birokrasi terpelajar. Kaisar-kaisar seperti Leosefix yang bijaksana mulai menyadari bahwa kekuatan sebuah imperium di masa depan bukan hanya terletak pada otot militer, melainkan pada supremasi informasi dan budaya. Secara administratif, pusat dari kebangkitan ini adalah revitalisasi Universitas Magnaura di Konstantinopel. Lembaga ini bukan sekadar sekolah, melainkan pabrik birokrat elit yang dilatih untuk memahami matematika, astronomi, hukum, dan retorika secara mendalam. Administrasi pusat memberikan beasiswa penuh bagi putra-putra terbaik dari berbagai tema untuk belajar di ibu kota. Tujuannya sangat strategis, menciptakan keseragaman pola pikir di seluruh lapisan pemerintahan,
Dengan mencetak birokrat yang terdidik secara merata, Konstantinopel memastikan bahwa setiap dokumen hukum, laporan pajak, dan instruksi militer di seluruh penjuru kekaisaran ditulis dan dijalankan dengan standar intelektual yang sama tingginya. Pilar kebangkitan intelektual ini juga didukung oleh tradisi pengarsipan yang sangat obsesif. Kaisar Konstantinus I Porphyrogenitus misalnya, menyusun serangkaian ensiklopedia administratif seperti De Administrando Imperio. Buku ini adalah panduan rahasia tentang cara mengelola diplomasi, intelijen dan hubungan antar bangsa. Secara sosiologis ini menunjukkan bahwa Romawi Timur telah mencapai tingkat kematangan organisasi di mana pengalaman pahit masa lalu dikodifikasikan menjadi pengetahuan praktis yang bisa diajarkan. Organisasi gereja memainkan peran vital dalam proses ini melalui biara-biara yang berfungsi sebagai pusat penyalinan naskah, skriptorium. Ribuan karya filsuf Yunani dan Romawi kuno yang sempat terabaikan kini disalin kembali dengan rapi, menyelamatkan fondasi pemikiran barat dari kepunahan. Dalam aspek manajemen budaya, Konstantinopel mulai menggunakan diplomasi intelektual sebagai alat ekspansi. Mereka mengirimkan misi-misi religius yang membawa serta alfabet, hukum, dan seni ke bangsa-bangsa Slavia di utara. Contoh paling legendaris adalah misi Cyrillus dan Methodius yang menciptakan alfabet baru untuk menerjemahkan teks-teks hukum dan religius. Secara sejarah, ini adalah operasi soft power yang sangat efisien. Daripada menghabiskan nyawa prajurit Tema untuk menaklukkan wilayah baru secara fisik, Konstantinopel menaklukkan pikiran bangsa-bangsa tetangga agar mereka mengadopsi sistem administrasi dan budaya Roma. Hasilnya, bangsa-bangsa tersebut masuk ke dalam orbit pengaruh Bizantium tanpa perlu satu tetes darah pun tumpah. Ekonomi intelektual ini juga berdampak pada kemajuan teknologi industri dalam negeri. Berkat stabilitas di wilayah-wilayah Tema, pabrik-pabrik sutra, kerajinan enamel, dan bengkel manuskrip berkembang pesat di Konstantinopel. Administrasi pasar yang ketat memastikan bahwa standar kualitas barang-barang ekspor tetap terjaga, menjadikan label buatan Konstantinopel sebagai simbol status tertinggi di seluruh dunia kuno. Organisasi gereja memberikan restu estetika melalui perkembangan seni ikon dan mosaik yang sangat rumit, yang tidak hanya menghiasi katedral tetapi juga istana-istana jenderal di daerah. Keindahan visual ini berfungsi sebagai propaganda administratif. Siapapun yang melihat kemegahan seni Bizantium akan segera menyadari bahwa mereka sedang berhadapan dengan peradaban yang paling teratur dan kaya di muka bumi. Ketegangan tetap muncul antara kelompok intelektual di ibu kota dengan para militeris di garis depan yang merasa kaisar terlalu banyak menghabiskan uang untuk buku daripada senjata. Namun para kaisar dinasti Makedonia membuktikan bahwa keduanya bisa berjalan beriringan. Mereka mereformasi kode hukum militer dan sipil menjadi lebih manusiawi namun tetap tegas, yang dikenal sebagai Basilika. Kode hukum ini memastikan bahwa keadilan bisa diakses bahkan oleh petani kecil di Tema terpencil, menekan angka pemberontakan internal, dan memperkuat legitimasi moral kekaisaran. Keberhasilan menyatukan hukum, ilmu pengetahuan dan kekuatan militer inilah yang menjadikan periode ini sebagai puncak dari efisiensi organisasi Romawi Timur. Memasuki pertengahan abad ke-11, sistem Tema yang telah menjadi tulang punggung Romawi Timur selama 300 tahun mulai menghadapi ancaman internal yang lebih mematikan daripada invasi asing. Setelah periode panjang kemakmuran, muncul ketimpangan kekuasaan antara birokrasi sipil di Konstantinopel dan aristokrasi militer di provinsi. Secara sejarah, kesuksesan sistem Tema dalam menciptakan keamanan justru menjadi bumerang. Para jenderal daerah atau kelompok dinatoi, orang-orang kuat, mulai menimbun kekayaan dan pengaruh yang sangat besar. Fokus kita kali ini adalah pada pertempuran administratif di balik layar, di mana pondasi prajurit petani yang menjadi kunci pertahanan negara mulai digerogoti oleh keserakahan elit lokal dan kebijakan pusat yang keliru. Secara administratif, masalah utama muncul ketika para aristokrat militer di wilayah Tema mulai mencaplok lahan-lahan kecil milik para prajurit petani melalui berbagai taktik, mulai dari pembelian paksa hingga pemberian pinjaman dengan bunga tinggi. Lahan yang dulunya milik mandiri para prajurit berpindah tangan menjadi tanah latifundia, perkebunan besar, milik elit. Secara sosiologis ini adalah bencana bagi kekaisaran. Setiap kali seorang petani kehilangan tanahnya, kekaisaran kehilangan satu prajurit aktif.
Administrasi pusat di Konstantinopel mencoba melawan tren ini dengan mengeluarkan hukum novel yang melarang penjualan tanah militer kepada kelompok kaya. Namun di lapangan, para jenderal yang memegang komando tema seringkali mengabaikan perintah tersebut demi memperkuat basis kekuatan ekonomi keluarga mereka sendiri. Ketegangan ini semakin diperburuk oleh kebijakan birokrasi sipil di ibu kota yang merasa terancam oleh dominasi militer. Para pejabat sipil yang dikenal sebagai faksi istana mulai memotong anggaran militer dan membebankan pajak tambahan kepada para prajurit di wilayah tema. Mereka berharap dengan melemahkan kekuatan finansial para jenderal, posisi birokrasi di pusat akan lebih aman. Namun secara strategis ini adalah langkah bunuh diri administratif. Ketika gaji prajurit ditahan dan kepemilikan tanah mereka tidak lagi dilindungi, motivasi tempur pasukan tema merosot tajam. Banyak prajurit yang akhirnya meninggalkan ladangnya dan menjadi buruh tani di tanah para aristokrat, yang secara otomatis menghancurkan sistem mobilisasi cepat yang selama ini menjadi perisai Konstantinopel. Pilar pertahanan moral yang selama ini dijaga oleh organisasi gereja juga mulai terbelah. Di satu sisi, biara-biara besar di daerah seringkali ikut serta dalam kompetisi kepemilikan tanah, menjadi bagian dari kelompok tuan tanah kaya yang menelan lahan para prajurit. Di sisi lain, para pemikir gereja di pusat terus memperingatkan bahwa ketimpangan sosial ini akan mengundang kemurkaan ilahi dalam bentuk kekalahan perang. Sinergi antara pedang dan salib yang dulunya sangat solid mulai retak karena persaingan aset. Administrasi gereja di tingkat lokal seringkali terjebak di tengah konflik loyalitas antara kaisar yang jauh di pusat dan jenderal kuat yang berada tepat di depan pintu mereka, menciptakan ketidakpastian administratif yang melemahkan struktur sosial pedesaan. Dalam aspek manajemen militer, penurunan kualitas pasukan tema memaksa Konstantinopel untuk kembali bergantung pada tentara bayaran asing, mercenaries. Ini adalah kemunduran administratif yang fatal. Berbeda dengan prajurit petani yang berperang demi tanah mereka sendiri, tentara bayaran hanya berperang demi emas. Biaya untuk menggaji pasukan asing ini jauh lebih mahal dan menguras cadangan emas kekaisaran yang selama ini dijaga ketat. Secara sejarah, ketergantungan ini membuat kebijakan luar negeri Roma Timur menjadi sangat rapuh. Jika kas negara kosong, tentara bayaran bisa dengan mudah berbalik melawan majikannya. Sistem tema yang dulunya swasembada kini berubah menjadi beban anggaran yang berat karena rusaknya manajemen tanah dan distribusi kekayaan yang tidak merata. Puncak dari krisis administratif ini meledak pada pertempuran Manzikert tahun 1071. Ketidaksiapan pasukan, pengkhianatan di antara faksi jenderal, dan lemahnya koordinasi antara pusat dan daerah mengakibatkan kekalahan telak dari Turki Seljuk. Secara administratif, Manzikert bukan sekadar kekalahan militer, melainkan bukti runtuhnya sistem tema di Anatolia. Kehilangan kendali atas lahan pertanian di Asia Kecil berarti hilangnya basis rekrutmen utama kekaisaran selamanya. Tanpa petani yang memiliki tanah, tidak ada lagi pasukan tema yang bisa dimobilisasi secara instan. Konstantinopel kini harus menghadapi kenyataan pahit bahwa perisai yang telah melindungi mereka selama berabad-abad telah hancur dari dalam akibat korupsi sistemik dan persaingan elit. Pasca bencana Manzikert, Romawi Timur kehilangan hampir seluruh jantung Anatolia. Sistem tema yang berbasis petani prajurit mandiri praktis lumpuh karena lahannya dikuasai musuh atau dicaplok aristokrat. Di tengah puing-puing birokrasi ini, naiklah dinasti Komnenos Dracula plus 1M yang dipimpin oleh Alexios Permia. Secara sejarah, Alexios menghadapi teka-teki administratif yang mustahil. Bagaimana membangun kembali militer tanpa tanah dan tanpa uang? Solusinya adalah sebuah mutasi organisasi yang dikenal sebagai sistem pronoia. Ini adalah upaya restrukturisasi darurat yang mengubah kekaisaran dari negara birokrasi terpusat menjadi sistem yang lebih mirip dengan feodalisme Eropa, namun tetap dengan kendali administrasi Roma yang ketat. Secara administratif, pronoia yang berarti pemeliharaan atau kepedulian adalah pemberian hak kepada individu, biasanya perwira militer, untuk memungut pajak dari wilayah tertentu sebagai pengganti gaji. Berbeda dengan sistem tema di mana tanah dimiliki oleh petani kecil, dalam pronoia, negara tetap memiliki tanah tersebut secara legal, namun hak ekonominya diserahkan kepada pemegang pronoia, pronoiarios. Pemegang hak ini bertanggung jawab penuh untuk melatih pasukan dan menjaga keamanan wilayah tersebut. Langkah ini merupakan upaya cerdik Alexios untuk menswastakan biaya pertahanan. Negara tidak perlu lagi mengelola birokrasi pajak yang rumit di wilayah yang sedang bergejolak.
karena beban itu kini berada di pundak para perwira lapangan. Pilar stabilitas pada masa ini bergeser dari rakyat bersenjata menjadi aliansi elit. Secara sosiologis, ini adalah pergeseran yang sangat berisiko. Jika sistem Tema menciptakan loyalitas massa kepada kaisar, sistem Pronoya menciptakan loyalitas prajurit kepada komandan lokal mereka. Untuk mencegah disintegrasi, administrasi pusat di Konstantinopel memperketat kontrol melalui birokrasi istana yang sangat terpusat pada keluarga besar kaisar. Alexios menempatkan kerabatnya di setiap posisi kunci pemerintahan, menciptakan korporasi keluarga yang menjalankan negara. Ini adalah bentuk manajemen nepotisme strategis yang bertujuan memastikan bahwa meskipun militer didesentralisasi melalui Pronoya, kesetiaan politik tetap terkunci pada dinasti Komnenos. Dalam aspek ekonomi, kekaisaran mulai melakukan devaluasi mata uang secara sengaja untuk menutup utang perang, sebuah langkah administratif yang memicu inflasi hebat, namun memberikan ruang napas finansial jangka pendek. Organisasi gereja kembali menjadi penyelamat, dengan memberikan pinjaman dari perbendaharaan mereka untuk membiayai tentara bayaran elit, seperti Garda Varangian. Namun ketergantungan pada tentara bayaran dan elit Pronoya ini menuntut biaya sosial yang mahal. Pajak bagi rakyat jelata semakin berat karena pemegang Pronoya seringkali memeras petani demi keuntungan pribadi. Secara sejarah, meskipun sistem ini berhasil memulihkan militer dan merebut kembali sebagian wilayah, ia menghancurkan fondasi sosiologis terakhir dari kelas menengah Romawi Timur. Hubungan dengan dunia luar, khususnya dengan tentara salib dari barat, menjadi ujian diplomasi administratif yang luar biasa rumit. Alexios harus menggunakan seluruh kecerdikan birokrasinya untuk mengarahkan gelombang ksatria barat agar membantu kepentingannya tanpa membiarkan mereka menguasai Konstantinopel. Ia menerapkan protokol sumpah setia yang sangat formal bagi para pemimpin tentara salib, memperlakukan mereka sebagai kontraktor militer di bawah hukum kekaisaran. Meskipun secara militer ini membawa keuntungan dengan kembalinya beberapa kota penting, secara administratif ini membuka pintu bagi pengaruh ekonomi Republik Venesia dan Genoa, yang kelak akan menghisap kekayaan maritim kekaisaran melalui konsesi perdagangan yang merugikan. Puncak dari era Komnenos ini adalah keberhasilan membangun kembali citra keagungan Roma, restorasi Komnenian. Konstantinopel kembali menjadi pusat kemewahan dan budaya. Namun di bawah permukaan, fondasi administrasinya jauh lebih rapuh daripada era Tema. Sistem Pronoya tidak memiliki ketahanan jangka panjang yang sama dengan sistem petani prajurit. Ia sangat bergantung pada figur kaisar yang kuat untuk menjaga para pemegang hak tetap patuh. Tanpa kaisar yang kompeten, para aristokrat Pronoya akan dengan mudah bertransformasi menjadi raja-raja kecil yang mementingkan diri sendiri. Sejarah mencatat bahwa Alexios telah memberikan obat kuat bagi kekaisaran yang sekarat. Namun obat tersebut memiliki efek samping yang akan melumpuhkan tubuh kekaisaran di masa depan. Memasuki akhir abad ke-12, sistem Pronoya yang awalnya diciptakan untuk menyelamatkan militer justru menjadi senjata makan tuan. Karena hak pungut pajak diserahkan kepada individu, kontrol pusat di Konstantinopel melemah drastis. Para aristokrat tanah tidak lagi merasa perlu menyetor pajak ke ibu kota. Dan yang lebih fatal, mereka mulai memperlakukan wilayah Pronoya sebagai warisan pribadi yang tidak bisa ditarik kembali oleh kaisar. Secara sejarah, ini adalah kematian birokrasi pusat. Ketika tentara salib keempat tiba di depan tembok Konstantinopel pada tahun 1204 M, kekaisaran tidak lagi memiliki pasukan Tema yang setia atau birokrasi yang solid. Kota itu jatuh dan dijarah, menandai berakhirnya supremasi administrasi Romawi Timur yang telah bertahan selama 900 tahun. Secara administratif, jatuhnya Konstantinopel pada 1204 adalah bukti bahwa tanpa sistem keadilan sosial dan redistribusi lahan yang jujur, seperti pada era awal Tema, sebuah imperium hanyalah cangkang kosong. Organisasi gereja yang selama berabad-abad menjadi mitra negara harus bertahan dalam pengasingan di Nisea dan Trebizond. Di sana mereka mencoba membangun kembali sisa-sisa administrasi lama. Meskipun Konstantinopel berhasil direbut kembali pada 1261 oleh dinasti Palaiologos, sistem Tema sudah tidak mungkin dibangkitkan lagi. Kekaisaran telah berubah menjadi negara feodal kecil yang dikelilingi oleh kekuatan baru. Namun anehnya, justru dalam masa senja inilah warisan intelektual dan organisasinya mencapai kematangan terakhir. Pilar warisan dari reformasi administrasi ini terlihat pada bagaimana struktur Pronoya dan Tema menginspirasi sistem Timar di Kekaisaran Ottoman yang menggantikannya. Secara sosiologis, para penakluk baru dari timur
tidak menghancurkan seluruh sistem administrasi Roma. Mereka justru mengadopsi cara Konstantinopel mengelola tanah dan militer. Ini adalah bukti bahwa sebuah sistem organisasi yang efektif akan terus hidup meskipun negara penciptanya telah runtuh. Selain itu, kodifikasi hukum yang terus diperbarui oleh para birokrat timur hingga detik-detik terakhir. Jatuhnya kota pada 453 menjadi jembatan yang membawa hukum perdata kuno menuju sistem hukum modern di Eropa. Dalam aspek manajemen pengetahuan, operasi perisai timur ini meninggalkan jejak pada kebangkitan kembali Barat, Renaissance. Ketika para cendekiawan dan birokrat Konstantinopel melarikan diri ke Italia membawa manuskrip kuno dan catatan administrasi mereka membawa kunci peradaban yang hilang. Sistem pengarsipan, metodologi pendidikan universitas dan etika birokrasi yang dikembangkan selama era Tema dan Renaissance Makedonia menjadi cetak biru bagi pembentukan negara-negara nasional di Eropa. Secara sejarah, Konstantinopel tidak benar-benar mati. Ia bertransformasi menjadi fondasi bagi cara dunia modern mengorganisir pemerintahan dan hukum. Terima kasih sudah menonton video ini. Jika Anda suka dengan konten seperti ini, silahkan klik tombol like dan subscribe. Silahkan tinggalkan komentar dan share video ini.